Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SD Negeri 4 Metro Timur yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang ilmu tajwid dasar ya. Dan apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun hukumnya, mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Artinya, kalau sudah ada satu orang yang belajar ilmu tajwid, maka gugur kewajiban untuk yang lainnya. Tetapi, ketika membaca Al-Quran, hukum menggunakan ilmu tajwid adalah fardu ain. Karena apabila kita salah mengucapkan salah satu huruf, maka dapat merubah makna. Misalnya, kita harusnya mengucapkan qul huwallahu ahad, kita mengucapkannya malah qul huwallahu ahad. Yang pertama tadi menggunakan huruf Q, yang kedua menggunakan huruf K atau kul. Itu dapat merubah makna. Kalau menggunakan huruf Q, qul huwallahu ahad, itu artinya adalah katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau kita menggunakan kul, menggunakan kaf, kul itu artinya maka. Baiklah, kita akan belajar pelan-pelan tentang hukum tajwid. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama alif lam samsiah dan qamariyah, yang kedua adalah waqaf. Untuk waqaf itu hanya beberapa contoh saja. Kemudian yang ketiga adalah hukum nun sukun dan tanwin, yang keempat hukum mim mati, dan yang terakhir adalah hukum nun dan mim apabila ditasdid. Pertama, hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Seperti mana kita ketahui bahwasanya alif lam itu terbagi menjadi dua hukum. Yang pertama alif lam samsiah dan yang kedua adalah alif lam qamariyah. Yang pertama alif lam samsiah. Apa itu alif lam samsiah? Yaitu apabila ada dalam Al-Qur'an huruf alif lam, kemudian setelah huruf alif lam itu ada 14 huruf yang tertera seperti za, ro, zal dan seterusnya itu. Ini di sini contoh alif lam bertemu dengan huruf shin dan nun. Jadi setelah huruf alif dan lam itu hurufnya shin. Ya, jadi ada 14 huruf. Apabila alif lam bertemu dengan ke-14 atau salah satu 14 huruf tersebut, maka alif lamnya itu tidak terbaca. Ya, caranya atau cara mengenalinya bagaimana? Cara mengenalinya biasanya setelah huruf alif lam itu huruf yang hidup dia ada tasdidnya. Jadi alif lamnya dianggap tidak ada. Seperti contohnya itu an-nasu. Jadi alif lam yang pertama sebelum huruf nun itu tidak terbaca. Kemudian wasyamsu. Ya, jadi ada tasdid setelah huruf alif lamnya. Alif lam yang kedua adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah juga ada 14 huruf. Ya, cirinya bagaimana? Cirinya biasanya di huruf lamnya itu ada sukunnya, ada tanda sukunnya. Jadi alif lamnya itu dibaca. Jadi misalnya contoh setelah huruf alif lam ada huruf ba, dan ba itu termasuk ke dalam kategori alif lam qamariyah. Jadi misalnya bacaan al-baqarah ya. Kemudian alhamdu, kemudian al-qamar. Jadi kalau Anda menemukan bacaan alif lam kemudian ada sukunnya di huruf lamnya, maka itu disebut sebagai alif lam qamariyah. Waqaf dan wasol. Apa itu waqaf? Waqaf itu memberhentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas. Kalau wasol itu menyambung bacaan. Contoh yang pertama adalah waqaf jaiz. Waqaf jaiz itu ditandai dengan huruf jim, huruf jim kecil yang ada di atas. Ketika kalian membaca Al-Quran, Anda menemukan ada huruf jim di atas, maka hukumnya waqaf jaiz. Apa itu waqaf jaiz? Artinya Anda boleh memilih apakah mau menyambung atau menghentikan bacaan sementara untuk mengambil nafas. Contohnya dalam gambar ini wastaghfirhu innahu. Jadi boleh seperti itu atau Anda boleh berhenti wastaghfir. Kemudian baru lanjut innahu kana tawwaba. Jadi jaiz itu artinya boleh memilih mau berhenti atau mau terus.
Contoh yang kedua adalah waqaf lazim atau dia biasa disebut dengan waqaf tam atau waqaf sempurna. Kenapa disebut dengan waqaf sempurna? Karena biasanya setelah ada tanda waqaf ini, ada tanda waqaf seperti mim ini, kalimat berikutnya itu tidak ada kaitannya dengan kalimat yang pertama. Jadi, waqaf lazim seharusnya atau semestinya kita berhenti sementara untuk mengambil nafas. Contohnya dalam gambar gini adalah fala yahzunka qauluhum. Baru berhenti untuk ambil nafas, kemudian lanjut lagi bacanya inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Berikutnya waqaf lam atau tanda waqaf dengan huruf lam kecil di atas. Nah, kalau kalian membaca Al-Quran dan menemukan tanda huruf seperti ini, tanda waqaf seperti ini, maka sebaiknya Anda terus, karena untuk waqaf seperti ini Anda dilarang untuk berhenti. Ya, misalnya contoh dalam gambar ini adalah min samaratir rizqan qalu, ya. Dia bacaannya dia lanjut terus walaupun ada huruf seperti ini karena memang kaidahnya atau tata caranya ketika menemukan huruf lam kecil di atas, maka kalian harus terus, nggak boleh berhenti. Waqaf al-wasl aula artinya lebih baik terus daripada berhenti atau lebih baik menyambung bacaan daripada berhenti. Contohnya, apabila kalian membaca Al-Quran menemukan huruf soft, lam, dan ya di atas, maka sebaiknya Anda terus kalau nafas Anda panjang. Misalnya, Rabbahu qala Rabbi. Ya, jangan berhenti di Rabbah. Walaupun berhenti juga boleh, tapi lebih diutamakan terus. Waqaf saktah ditandai dengan huruf sin kecil di atas. Maksudnya adalah ketika Anda baca Al-Quran kemudian menemukan huruf kecil di atas sebagai waqaf, maka sebaiknya Anda berhenti tapi tidak mengambil nafas, ya, hanya berhenti saja, menghentikan bacaan tanpa mengambil nafas. Contohnya dalam surah Al-Qiyamah ini adalah waqilaman raq. Jadi setelah mengatakan waqilaman, Anda berhenti sejenak, tapi tidak boleh mengambil nafas. Waqaf muraqabah atau waqaf ta'anuq atau waqaf terikat. Artinya ketika Anda membaca Al-Quran menemukan titik 3 di atas, biasanya dia berdekatan, ya. Artinya Anda boleh memilih berhenti di salah satunya. Kalau Anda memilih berhenti di yang pertama, misalnya la raib, ya, maka yang kedua jangan berhenti fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau Anda memilih yang kedua, maka yang pertama itu terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya seperti itu. Waqaf aula. Ini kebalikan dari tanda waqaf sin, lam dan ya. Kalau sin, lam dan ya tadi lebih baik terus daripada berhenti. Kalau untuk waqaf qaf, lam dan ya ini kebalikannya, lebih baik berhenti daripada disambung. Selanjutnya, hukum nun sukun dan tanwin. Hukum pertama yang lahir adalah idhar halqi. Idhar halqi itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ini, yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, kha. Ya, jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka cara membacanya jelas. Misalnya contoh, nun mati bertemu ha. Nah, cara membacanya jelas. Min haitsu, tidak boleh ada dengung. Hukum bacaan yang kedua adalah iqlab. Iqlab itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Insya Allah mudah dihafal, ya. Cara membacanya adalah dengung atau merubah ba seperti huruf mim. Contohnya nun mati bertemu dengan ba, di sini dibaca mim ba'di, ya. Dia ada gunnahnya atau ada dengung. Berikutnya adalah idgham biguna. Idgham biguna itu lahir apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan 4 huruf, ya, wawu, mim, nun. Dan cara membacanya adalah memasukkan dengan dengung. Idgham itu artinya memasukkan, gunnah itu dengung, ya. Jadi misalnya nun mati bertemu dengan huruf ya, maka nunnya itu melebur tapi langsung ke ya dan ditahan 2 harokat sampai terasa bergetar di hidung. Mayyakul, contohnya seperti itu.
Yang berikutnya lagi idgham bila gunah ya. Kalau tadi idgham bi gunah dia memasukkan dengan dengung, kalau idgham bila gunah artinya memasukkan kepada huruf berikutnya tapi tidak disertai dengung. Hurufnya ada dua, yaitu apabila ada nun mati dan tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Ya, cara membacanya adalah dia dimasukkan kepada huruf berikutnya tapi tidak disertai dengung. Misalnya nun mati bertemu ro, dibacanya mirrabbihim, tidak ada dengungnya sama sekali. Ikhfa hakiki itu ada 15 hurufnya yang di luar yang sudah disebutkan tadi. Artinya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ini, maka cara membacanya adalah dengung, tapi dengungnya tidak terlalu, tidak seperti itu ambiguna. Dengungnya lebih kepada samar-samar. Contohnya nun mati bertemu shin. Misalnya contoh dibaca min syai', ya, min syai'. Hukum mim mati yang pertama adalah idgham mimi atau idgham mitlain. Hurufnya cuma satu, yaitu mim. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka disebut dengan idgham mimi. Cara membacanya memasukkan huruf mim kepada huruf mim juga dan disertai dengan dengung. Contoh wa antum muslimun. Hukum mim mati yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Ya, dia dibaca dengung ya, atau ikhfa samar-samar disertai dengan dengung. Jadi huruf mimnya melebur kepada huruf ba. Contohnya alaikum biwakil atau ya'izukum bih. Terakhir di hukum mim mati adalah idhar safawi. Huruf idhar safawi itu selain huruf mim dan ba. Kalau mim tadi dipakai untuk idgham mimi, sedangkan ba itu untuk ikhfa safawi, dan huruf selainnya atau sisanya dipakai untuk idhar safawi. Idhar safawi cara membacanya adalah jelas. Contohnya mim mati bertemu kha, maka dibacanya kuntum khaira, tidak ada dengungnya sama sekali ya. Atau contoh yang kedua adalah mim mati bertemu ghain, fa innahum khairu ya. Jadi tidak ada dengungnya sama sekali, dibaca jelas. Terakhir adalah hukum mim dan nun tasdid. Jadi apabila ada mim atau nun ditasdid, maka hukum yang lahir adalah wajibul gunnah. Artinya cara membacanya wajib didengungkan. Wajib didengungkan. Contohnya adalah mim ditasdid ya, atau mim syaddah. Itu cara membacanya adalah summa. Nah, contoh di nun adalah la tarawunnaha ya, jadi seperti itu ya. Baik, dari Pak Warno, apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Aku lupa lihat rahim. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak-banyak berdoa semoga Covid ini segera berlalu dan kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.